Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Satu syarat. Untuk apa lagi ia mengirimiku pesan? Gerutu Alice di suatu pagi yang begitu cerah. Di hari liburnya yang tersisa hanya 2 hari itu, Gavin kembali mengiriminya pesan singkat setelah panggilannya terus ditolak Alice. Pria itu semakin agresif menelponnya setiap hari. Alice terpaksa memblokir nomor ponsel pria itu. Tetapi tampaknya lelaki itu tak mudah menyerah dan kembali menghubunginya dengan nomor baru. Alice tersenyum tipis, duduk pada bangku taman, di bawah pohon mangga yang ada di halaman belakang, seraya meminum kopi di cangkir keramik bermotif bunga di tangannya. Sembari mengenang betapa gigihnya pria itu dulu ingin menikahi selingkuhannya dan meninggalkan darinya. Sama seperti saat itu, Alice yakin saat ini pria itu juga melakukan hal yang sama dengan istrinya. Menyakiti perasaan istrinya hanya untuk mengejarnya. Bibir Alice berkedut. Maaf Nyonya Muda, Anda dipanggil Nyonya Besar di ruang tamu segera. Itu. Ucapan pelayan itu terputus, menarik nafas perlahan yang seakan putus di tenggorokan. Raut wajahnya yang gelisah dan bingung membuat Alice penasaran. Wanita itu pun mengerutkan dahinya dalam, meletakkan cangkir yang ada di tangannya ke atas meja. Hari masih terlalu pagi untuk memulainya dengan sederetan masalah yang ia sendiri tak tahu apa. Ada masalah apa? Kenapa ekspresi wajahmu tak sedap dipandang seperti itu? Tanya Alice pada pelayannya yang baru saja mendekatinya dengan tergopoh-gopoh. Itu Nyonya Muda, bagaimana aku menjelaskannya ya? Sebaiknya Nyonya lihat saja sendiri di depan, ujar pelayan itu lagi. Alice semakin merasa aneh apa yang terjadi hingga pelayannya begitu sulit mengatakan hal itu padanya. Alice melirik sekilas benda kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Masih pukul 9 pagi. Tetapi paginya yang begitu cerah untuk bersantai dengan pantulan matahari pagi yang mengandung banyak vitamin D itu harus terusik. Alice beranjak dari duduknya masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu. Matanya melebar dengan sempurna, menatap puluhan hadiah yang dikemas dengan kotak kaca yang diberi pita dan bunga. Tersusun rapi di ruang tamu. Kotak itu berisi banyak sekali perlengkapan wanita mulai dari pakaian, sandal, alat make up, tas, dan banyak lagi. Yang menatapnya saja membuat Alice menggelengkan kepala tak percaya. Semua itu seperti hadiah hantaran pengantin. Matanya kembali melebar dan seakan ingin melompat dari tempatnya saat melihat siapa yang bertanggung jawab atas semua barang yang memenuhi ruang tamunya itu. Bara tersenyum manis padanya dengan luka lebam di pipi serta sedikit sobek di sudut bibir. Pria itu duduk di antara keluarganya yang memasang raut wajah aneh. Ada apa ini? Seharusnya kami yang bertanya padamu, Nak, ada apa ini? Dan apa yang kamu sembunyikan dari kami? Ujar Robert membalikkan pertanyaan putrinya. Robert menatap putrinya tajam, seperti polisi yang siap menginterogasi. Ia cukup terkejut mendapati mantan kakak ipar putrinya itu datang dengan begitu banyak hadiah yang pria itu bawa. Walau ia memiliki kenangan tak menyenangkan dengan keluarga Apsara, Robert masih berusaha bersikap sopan dengan mempersilahkan lelaki yang kini telah melewati umur kepala 3 itu. Robert mendengarkan maksud dan tujuan pria yang masih single di usianya yang tak lagi muda tersebut. Betapa kagetnya ia mendengar lelaki yang duduk di hadapannya ini datang ingin melamar putrinya untuk menjadi istrinya. Mendapati penolakan yang cukup keras dari Robert yang tak ingin putrinya kembali menderita, masuk ke dalam keluarga yang sudah meninggalkan bekas luka di hati putrinya. Bara pun akhirnya menjelaskan bahwa dirinya dan Alice telah memiliki seorang putra. Melayanglah sebuah tinju yang akhirnya memberikan warna biru keunguan di salah satu pipinya.
Aidan yang menjadi pendamping hanya memilih untuk berdiri dalam diam, tanpa membantu setelah melihat kode dari tangan bosnya saat ia hendak bertindak. "Mommy, is there a party? Why are there so many gifts here?" Seru Noah dari lantai atas. Bocah itu baru saja keluar dari kamarnya. Dengan langkah bersemangat, bocah itu menuruni tangga dan menghampiri Alice yang berdiri dengan tubuh menegang. Bara menatap wajah putranya yang hampir mirip dengannya. Dada pria itu berdesir melihat wajah Noah untuk pertama kalinya. Ada rasa yang tak biasa yang susah untuk ia jelaskan. Seakan ada magnet yang menariknya untuk mendekat, Bara menghampiri Noah. Sedikit berjongkok di hadapan bocah itu untuk mensejajarkan tinggi mereka. "Mommy, apa uncle ini pemilik baju yang ada di kopermu itu?" Tanya Noah sontak membuat semua yang ada di ruang tamu itu menatap Alice secara bersamaan. Alice tertegun, lidahnya semakin keluh untuk mengeluarkan sepatah kata saja. Ia sadar putranya itu begitu cerewet dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Tetapi ia tidak mengira jika Noah akan bertanya hal itu di saat seperti ini. "Baju, apa benar itu nak? Kenapa bajunya bisa ada di kopermu?" Maya yang sedari tadi diam kini mulai membuka suaranya. Diam-diam wanita paruh baya itu sedari tadi memperhatikan wajah Noah dan Bara secara bergantian. Kini ia baru menyadari jika cucunya itu sangat mirip dengan pengacara itu ketimbang dengan mantan suami putrinya. "Eh, itu tidak yang seperti kalian pikirkan." Tetapi ucapan Alice terbata. Ia bingung harus mengatakan apa untuk menjelaskan semuanya. Ia menatap sengit pada Bara yang justru asik mengusap wajah putranya dengan sayang. Binar mata lelaki itu begitu bahagia memandang bocah 5 tahun di hadapannya. "Vano, bawa Noah pergi bermain sebentar. Ada banyak hal yang harus kakakmu ini jelasin pada kami." Perintah Robert pada putra bungsunya. Vano menghela nafas. Ia mengangguk dan menghampiri Noah. Vano meraih tubuh kecil Noah ke dalam gendongannya. Membawa bocah itu keluar rumah dan mengajaknya jalan-jalan. Mungkin sebungkus es krim coklat cukup dinikmati pagi menjelang siang ini. "Sekarang duduk kalian berdua dan jelaskan pada kami," ujar Robert lagi dengan tegas dan tajam, memandangi satu persatu dua insan yang berbeda usia cukup jauh tersebut. Alice memilih untuk duduk sedikit berjauhan dari Bara, namun tetap di posisi berhadapan dengan kedua orang tuanya. Di antara mereka berdua, hanya Bara yang bersikap tenang dan santai. Sedangkan Alice sedikit menundukkan kepalanya tak berani menatap mata kedua orang tuanya, yang menuntut penjelasan darinya. Kedua tangannya saling memilin gelisah. "Kenapa kamu diam saja? Sekarang jelaskan pada kami, siapa ayah dari Noah yang sebenarnya? Gavin atau lelaki yang ada di sampingmu itu?" "Jawab Papa, Alice," teriak Robert geram dengan menyebut nama asli putrinya, karena Alice tak kunjung menjawab pertanyaannya. Alice menggigit bibir bawahnya erat. Ia menegakkan kepala, menatap kedua orang tuanya yang tampak kecewa. Entah apa yang dipikirkan orang tuanya terhadapnya saat ini. "Noah, iya, anak." Alice menjeda ucapannya. Ia melirik pada Bara yang menaikkan salah satu alisnya. Alice sadar ia tak bisa lagi menghindar kali ini. Bara pasti sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. "Noah, anak Kak Bara." Apa? Apa kamu berselingkuh dengan Bara hingga Gavin menceraikanmu waktu itu, Alice?" Sentak Robert cukup membuat Alice terkejut dengan tuduhan ayahnya yang menyinggung perasaannya, mengoyak luka lama hingga kembali berdarah. Alice menjelaskan semuanya pada kedua orang tuanya tanpa ada satupun yang ia tutupi. Wanita itu menunduk malu dengan bulir-bulir kristal yang jatuh di atas kedua tangan, yang saling menggenggam erat di atas paha. Hatinya sakit, harga dirinya seakan dilucuti hingga tak bersisa. Mengulang kisah lama seakan meraih lumpur untuk mencoret wajahnya sendiri. Betapa malunya ia harus menceritakan kepada kedua orang tuanya jika ia istri yang tak tersentuh oleh suaminya sendiri. Istri yang begitu jijik untuk dilihat,
apalagi dianggap ada oleh suaminya sendiri. Maya menatap putrinya sedih. Sebagai seorang ibu, hatinya ikut teriris mendengarkan kisah sedih putrinya itu. Maya baru menyadari jika banyak hal yang tidak ia ketahui tentang putrinya sendiri. Pernikahan yang selama ini ia pikir baik-baik saja, ternyata membawa luka yang cukup dalam di hati putrinya. Maya menggeser duduknya mendekati sang putri, meraih punggung leher Alice lembut agar wanita itu bersandar di bahunya, membiarkan wanita cantik itu menangis untuk meluapkan segala sesak yang mengganjal di dadanya. Anak muda, kau ikut denganku. Robert berdiri dari duduknya, membawa bara ke ruang kerjanya, yang ada di lantai bawah tak jauh dari ruang tamu tersebut. Bara mengikuti langkah kaki Pak Tua itu dalam diam. Banyak hal yang ingin Robert tanyakan pada pria itu sebelum mengambil sebuah keputusan yang mungkin akan mengubah takdir hidup putrinya. Maaf, aku tak sedikit pun bermaksud menyembunyikan semua ini dari kalian. Aku malu harus bercerita betapa memalukannya hidupku yang tak berarti ini. Isak tangis itu masih terdengar begitu pilu. Maya mengangkat wajah putrinya. Ia menghapus air mata yang mengalir itu dengan sayang. Kasih sayang orang tua yang tak pernah putus walau anak-anaknya telah beranjak semakin dewasa. Tak ada lagi yang perlu kamu tangisi, nak. Masa lalu biarlah menjadi kenangan. Yang tersisa kini apa yang kamu miliki, dan masa depan yang masih panjang. Lihat dirimu saat ini. Kamu bukan lagi Alice yang dulu. Kamu juga punya putra tampan yang menemanimu. Kamu sudah tidak sendirian lagi. Maaf jika selama ini sebagai orang tua, kami tidak peka dengan apa yang kamu alami. Maya menghela nafas panjang. Kisah hidup putrinya jauh lebih rumit dari mengurai benang yang kusut. Semua keputusan ada di tanganmu. Bara datang ke sini dengan maksud baik melamarmu. Mama tahu, kamu pasti masih enggan untuk berumah tangga lagi. Apalagi yang masih berhubungan dengan keluarga Apsara. Tetapi walau bagaimanapun ia adalah ayah dari Noah. Bocah itu berhak mengenal siapa ayahnya. Jangan biarkan hidupnya kekurangan kasih sayang. Terkadang apa yang bisa diberikan oleh seorang ayah tak dapat kita berikan sebagai seorang ibu. Jelas Maya memberikan nasihat terbaik untuk putrinya. Ia tidak memaksa, justru memberikan Alice waktu untuk berpikir sendiri. Apa yang terbaik untuknya dan anaknya. Alice terdiam. Ia kembali menatap hamparan bingkisan yang Bara bawa tadi. Di antara susunan barang untuknya, Alice melihat kumpulan mainan anak-anak yang tersusun di bagian pojok, tertutup dengan hadiah yang lain, hingga tak nampak olehnya tadi. Apa yang dikatakan Maya masuk ke dalam pikirannya. Mungkin Bara bukanlah lelaki yang ia harapkan untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun lelaki itu mungkin saja bisa menjadi ayah yang baik untuk putranya. Terlihat dari tatapan sayang yang Bara berikan pada putranya itu. Alice menghapus air matanya. Bertepatan dengan itu, Bara dan Robert juga keluar menghampiri mereka, duduk di tempat semula. Papa juga sudah mendengarkan semuanya dari mulut Bara. Kini keputusan ada di tanganmu, karena kamu yang menjalani itu semua. Kami sebagai orang tua hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Robert kembali melihat Bara dan Alice secara bergantian, sebelum melanjutkan kembali ucapannya. Ada batu besar yang sedang menghimpit hatinya saat ini. Tetapi, jika Papa boleh memberikan masukan, menikahlah dengannya. Hiduplah bahagia dengan putra yang kalian miliki. Mungkin ini adalah takdir yang Tuhan berikan untukmu. Terkadang kita bisa memutuskan pada siapa kita menikah. Namun kita tidak bisa menentukan siapa yang menjadi jodoh kita ke depannya. Ujar Robert dengan nafasnya terdengar berat, dengan pundak tertunduk layu. Alice kembali tertegun. Ia menatap dalam mata Bara, mencari entah apa yang ingin ia cari di dalam sana. Cinta? Kesetiaan?
Atau keteguhan memegang sebuah komitmen menjalani hubungan yang disebut pernikahan. Entahlah, bahkan wanita itu tak mampu berharap banyak. Di tengah kebimbangan hati, wajah kecil Noah terbayang di pelupuk matanya. Senyum bahagia terukir di wajah bocah itu, kala ia baru saja bertemu dengan kakek neneknya. Bahagia mendapatkan apa yang selama ini tidak ia dapatkan. Mungkin senyum itu juga yang akan terukir indah kembali di wajah kecil itu. Jika ia tahu dirinya juga sama dengan teman-temannya yang lain. Ia memiliki Dedi yang selama ini ia mimpikan. Tetapi bagaimana nanti aku menjelaskan pada Noah tentang Dedinya yang telah tiada kini justru hidup kembali. Bukankah ini terdengar seperti lelucon? Alice tersenyum getir dengan apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Aku tahu ini terdengar seperti sebuah pemaksaan bagimu, tapi aku ingin menebus semua kesalahan yang telah aku lakukan. Beri aku satu kesempatan untuk memulai semuanya dari awal. Menikahlah denganku dan kita besarkan anak kita bersama. Bara membuka suaranya. Alice memejamkan matanya sejenak, mengatur detak jantung yang terus memompa dengan cepat, lalu membuka matanya kembali dengan jawaban yang telah ia kunci di dalam hati. Baiklah, aku akan menikah denganmu, tapi dengan satu syarat. Apa syarat ya? Apapun itu, aku akan berusaha untuk memenuhinya. Bara langsung menjawab tanpa pikir panjang. Syaratnya, pernikahan ini diadakan besok secara tertutup, tanpa kehadiran kedua orang tuamu dan juga adikmu. Aku tak ingin menjadi bahan perguncingan, orang yang mengetahui siapa diriku. Ujar Alice yang mampu membuat semua mata yang ada di ruangan itu terbelalak. Alice, kedua orang tuanya kompak menyebut namanya, namun Bara masih tenang untuk mendengarkan apa keinginan calon istrinya itu. Bersambung.